Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ferry Amsari. Kali ini kita diskusi soal salah satu kasus yang menarik terkait dengan pencalonan komika yang cukup ternama, Marcel Widianto di Kabupaten Tangsel, Kabupaten atau Kota Tangsel itu ya, apapun itu ya. Saya tidak membahas di mana dia akan dicalonkan. Yang mencalonkan adalah partai Gerindra, salah satu partai terbesar pasca pemilu 2024. Pencalonan ini menarik dan bisa dikatakan sangat luar biasa, cukup mengubah landscape politik tanah air. Meskipun sebelum-sebelumnya sudah banyak pelawak yang maju ya menjadi calon kepala daerah. Seingat saya dulu Andre Taulani, pelawak sekaligus musisi kenamaan di eranya, sekarang juga YouTuber yang sangat berhasil begitu ya. Saya membahas Marcel dan menyatakan dia istimewa ya karena kalau dilihat jenjang karir Andre Taulani misalnya yang cukup panjang dan katakanlah menyita waktu dan punya ruang kenamaan yang sangat luar biasa. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa Marcel belum di tingkat keterkenalan itu, saya pikir Marcel sangat terkenal. Lalu ada beberapa pelawak yang juga maju di parlemen RI, itu juga sangat luar biasa. Tetapi ini landscape-nya berbeda karena satu, bahwa ini pemilu kepala daerah serentak. Suasananya sangat berbeda. Kita akan memperhatikan, terutama saya dan teman-teman yang menyukai ruang itu. Saya yakin juga ada publik yang memperhatikan pemilihan kepala daerah secara langsung serentak di 545 provinsi, kabupaten, dan kota. Harusnya secara konstitusional penyebutannya itu pilkada serentak di provinsi, kabupaten, dan kota ya, karena disebut gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Jadi penyebutan yang benarnya begitu, tapi lupakan itu. Kita tidak akan membahas cara penyebutan yang benar. Saya menyatakan istimewa ya karena ini akan serentak. Kedua, landscape itu berubah karena pendekatan kepada Gen Z ya, generasi muda baru yang memiliki hak pilih di pemilu yang lalu dan pemilihan kepala daerah saat ini yang mendominasi. Dugaan saya, Marcel dimajukan karena hendak memikat pemilih muda ini, karena terbukti memikat pemilih muda pada pemilu 2024 lalu menjadi sangat signifikan ya. Beberapa hal lain yang mengubah landscape itu adalah pilihan partai tidak lagi kepada teman-teman partai politik yang sudah bersitungkus lumus, bersusah payah di internal partai, bekerja ya, untuk kemudian berkembang menjadi kepala daerah. Semoga mereka nanti akan naik level ya, dari DPRD provinsi, kepala daerah kabupaten kota, kepala daerah provinsi, naik lagi mungkin kepala daerah di Jakarta, atau nanti katakanlah daerah-daerah provinsi yang bisa menjadi perhatian untuk naik level menuju calon presiden begitu ya.
Itu mekanisme kepartaian yang mestinya terjadi terhadap kader-kader. Dan kehadiran Marcel Widianto merombak itu semua, mengalahkan teman-teman partai politik yang bergiat di tubuh partai, ya karena mungkin preferensi ya, daya kesukaan orang kepada Marcel tinggi. Mungkin juga gara-gara teman-teman survei yang menanyakan kepada publik, pemilih ya, siapa kira-kira calon yang mereka kenal, atau siapa kira-kira calon yang mereka akan pilih pada pilkada di Tangsel. Nah, menurut saya itulah yang menjadi cikal bakal perubahan landscape politik pemilihan kepala daerah di tanah air, wabil khusus di Tangerang Selatan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Marcel tidak punya hak konstitusional untuk mencalonkan. Tidak. Saya mengatakan itu hak Marcel ya. Secara konstitusional itu hak setiap orang ya. Kalau teman-teman memperhatikan konstitusi kita di pasal 28D ayat 3 disebutkan bahwa hak setiap orang ya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi semua orang punya hak untuk kemudian berpartisipasi ya, ikut serta ya. Yang hari-hari ini juga diperdebatkan dalam kasus putusan Mahkamah Agung PHUM nomor 23 PHUM 2024. Putusan itu membuka jalan untuk anak bungsu Presiden Joko Widodo untuk dapat maju di dalam pemilihan kepala daerah langsung serentak nantinya. Ya banyak hal ya, saya pikir menarik. Tapi begini, kita mari mendiskusikan apakah tidak ada pembatasan sehingga setiap orang bisa maju demikian saja sepanjang partai mau menggaetnya. Di sini terlihat dominasi partai politik ya, siapapun yang menurut mereka menguntungkan, terutama dalam hal kemenangan sebagai partai pengusung pada pilkada, mereka tidak terlalu peduli apakah itu kader partai ataukah itu figur yang mumpuni untuk mengembangkan sebuah kota. Marcel tentu di sisi sudut pandang teman-teman Partai Gerindra sangat mumpuni membangun kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang Selatan. Saya harus cek itu ya, Tangerang Selatan itu kota atau kabupaten. Yang benar-benar ada sih. Saya tidak terlalu akrab dengan Tangerang Selatan. Gimana pun saya orang Padang lah. Oh, kota Tangerang Selatan. Jadi ya dari sudut itu mungkin Marcel dianggap mumpuni. Tapi ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa partai politik digagas, dibentuk untuk kemudian menjadi ruang pendidikan politik, pengkaderan politik yang baik bagi setiap warga negara, agar negara ketika membutuhkan kader partai mengelola negara, mengelola pemerintahan, negara tidak lagi membeli kucing dalam karung, tetapi partai sudah memastikan bahwa figur yang akan dimajukan ini adalah figur yang mumpuni. Nah, itu peran partai politik. Sayangnya saya merasa partai politik pada titik tertentu bukanlah partai politik. Saya ngomong di mana-mana soal ini. Partai politik itu di Indonesia lebih mirip sebagai perusahaan milik keluarga dibandingkan konsep partai politik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu memang ya, ini menjadi problematika serius ketika Marcel dicalonkan. Dia belum pernah merambah ruang kaderisasi partai politik, belum pernah pengalaman berpolitik,
dan dia maju. Sekali lagi, ya haknya partai, haknya Marcel. Tetapi bagaimana dengan hak pemilih untuk tidak membeli kucing dalam karung, untuk memastikan orang yang mereka lihat dalam pertarungan politik pilkada adalah orang yang punya kapasitas yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Tidak boleh partai politik hanya memberikan begitu saja, seolah-olah partai mau memperlihatkan bahwa dengan sistem pilkada seperti ini, maka ya siapapun bisa menjadi kepala daerah. Nah, di titik ini tidak mungkin konstitusi, prinsip demokrasi melarang seseorang untuk dapat terpilih. Tetapi jalurnya akan sangat berbeda karena di pilkada ini istimewa, berbeda dengan pilpres. Setiap orang bisa maju dengan menjadi calon independen, tidak harus bergantung kepada partai. Kalaulah mereka punya keinginan untuk maju. Nah, calon independen ini ya sayangnya di dalam politik kita, ini kerjaan partai, teman-teman partai lagi, mempersulit mereka dengan syarat yang sulit. Angka pengumpulan KTP dukungan itu jumlahnya luar biasa besar yang akan mempersulit seseorang untuk maju menjadi calon. Nah, ini problematika serius juga. Jadi, ya, dilemanya kesana kemari. Harusnya orang bisa maju tanpa partai di calon independen, tapi syaratnya rumit, hampir tidak masuk akal untuk dipenuhi. Teman-teman partai politik mengakalinya melalui undang-undang sehingga kita kerepotan calon independen. Lalu kemudian untuk masuk ke partai pun harus biasanya memberikan tawaran berupa uang mahar dan lain-lain. Nah, timbul pertanyaan, apakah figur seperti Marcel betul-betul berniat menjadi kepala daerah lalu memberikan semacam uang mahar, uang upeti? Saya tidak terlalu yakin. Marcel kayaknya bukan sosok yang ambisius juga untuk itu, sehingga harus mengeluarkan dana besar hanya untuk maju, yang belum tentu menang kan begitu ya. Tapi ini lebih pada keinginan partai ya, melihat preferensi pemilih ya. Mungkin pemilih sedang asal-asalan juga atau memang mencintai Marcel dan meyakini Marcel bisa memperbaiki kota mereka. Dari data itulah partai ya sangat pragmatis menarik figur-figur tersebut dan melupakan kader-kader mereka, sehingga tidak terjadilah demokrasi internal di partai. Di beberapa negara maju, teman-teman bisa lihat bagaimana proses pengkaderan kader di partai untuk masuk ke jenjang pemilihan tertentu. Mereka punya mekanisme konvensi misalnya, mereka bisa mengadakan mekanisme berjenjang gitu ya, untuk menentukan siapa yang akan mereka calonkan di setiap tahapan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Bahkan kader-kader partai diberikan panggung khusus untuk kemudian mereka akan dipilih oleh partai, oleh kader-kader partai, siapa yang berhak maju, yang akan memberikan daya pesonanya di dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah, sehingga kemudian kader itu betul-betul bisa terpilih. Nah, demokrasi internal seperti ini musnah begitu saja hanya karena mungkin hasil survei, keputusan pimpinan partai, dan kemenangan yang sangat pragmatis. Bagaimana menghadapi ini? Ya, menghadapi ini, publik harus punya rasa dan kepentingan politiknya. Publik pemilih harus memberikan pengajaran tersendiri kepada partai agar tidak serampangan untuk maju di dalam pemilihan kepala daerah. Di beberapa negara maju, rakyatlah yang mengerjai teman-teman partai politik, dengan kadangkala mereka
Di pemilu presiden saja mereka 2 tahun partai X, 2 periode partai X, 2 periode berikutnya partai Y. Itu cara mereka. Di pemilu mereka selalu memilih partai yang merupakan oposisi dari pemerintah yang berkuasa, sehingga dengan sendirinya timbul mekanisme checks and balances, ya, saling mengoreksi kerja-kerja kelembagaan negara. Nah, ini cara berpikirnya. Publik berhak memberikan pembelajaran penting kepada partai agar kemudian demokrasi kita tidak serampangan, tidak suka-sukanya partai saja, tetapi harus bicara sukanya pemilih secara benar. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau kita jeli memperhatikan, sebagaimana juga pemilihan umum presiden dan legislatif, ya, ada syarat-syarat tertentu. Nah, untuk Marcel dan teman-teman yang ingin bergelut di ruang politik untuk dicalonkan karena ternama, karena prestasi dan lain-lain, perlu menyimak ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa setiap calon, ya, tidak boleh melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian. Jadi agak berbeda dengan pemilihan syarat menjadi presiden, gitu ya. Perbuatan tercela di Undang-Undang Dasar itu kejahatan hukum, pelanggaran hukum konstitusional yang bisa memberhentikan presiden. Presiden bisa di-impeach gara-gara itu. Penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang 10 2016 ini menarik, bahwa, ya, yang dimaksud perbuatan tercela adalah seseorang tidak melakukan judi, mabuk-mabukan, ya, zina, dan perbuatan tercela lainnya. Perbuatan tercela yang diakui norma-norma oleh masyarakat. Saya ingat saya dulu Marcel pernah bermasalah, ya, dalam kasus susila, ya, susila dengan figur perempuan tertentu yang bayaran waktu itu. Nah, konteksnya adalah apakah kemudian kasus itu ada surat yang berkaitan dengan surat keterangan kepolisian? Apakah surat kepolisian akan mengeluarkan SKCK-nya, ya, yang sangat menentukan bagi Marcel untuk maju menjadi calon kepala daerah. Bahkan di titik tertentu menurut saya agak riskan bagi Marcel, ya, kalaulah Marcel terpilih, bagaimana kalau kemudian orang mempermasalahkan itu sehingga kemudian kepala daerah bisa di-impeach begitu. Jadi menang hanya untuk memudahkan kader partai lain atau kader partai tertentu untuk duduk sebagai calon wakil wali kota, karena Marcel saya dengar sebagai calon wakil, gitu ya. Nah, ini perlu pula diperhatikan oleh Marcel, oleh teman-teman sekalian, bahwa jangan kemudian diri kita dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya tidak ingin membangun rasa ketidaksenangan kita kepada figur-figur tertentu dan profesi tertentu. Saya yakin profesi komedian pun akan jadi sangat serius dalam bicara upaya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Tetapi mari kita melihatnya lebih jernih, lebih realistis, ya, bahwa apakah ini hanya sekedar untuk mendulang suara atau benar-benar untuk kebutuhan pemerintahan. Dan mudah-mudahan bisa membantu kita bersama untuk selalu menjaga nilai-nilai konstitusional bernegara dan menjaga negara kita di jalur yang tepat. Di tengah bencana global yang sangat memilukan dan berbagai penyimpangan bernegara di mana-mana, saya pikir perlu kita ingatkan bersama dengan rasa sayang. Mudah-mudahan ini bisa membantu
Terima kasih untuk Marcel yang sudah bersedia berkembang dalam ruang politik. Terima kasih juga bagi publik yang mengkritik, karena bagaimanapun negara ini milik kita bersama, bukan milik partai politik ataupun elit-elit tertentu. Mari kita kawal konstitusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.